Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah. Jadi salah satu alasan saya ingin banget bisa baca kitab kuning waktu itu karena tidak paham khotib saat khutbah Jumat gitu ya. Karena di pesantren khutbah Jumatnya itu menggunakan bahasa Arab. Nah, sebenarnya untuk memahami kitab kuning itu ada kaitan eratnya dengan kita bisa memahami khutbah gitu ya. Jadi caranya itu pertama ya harus memahami ide utama itu. Ide utama, pesan khutbah utama yang apa yang akan kita pahami. Misalkan ketika khatib itu menyebutkan as-sabru, kesabaran, maka kemungkinan besar tema khutbah tersebut adalah tentang pentingnya bersabar gitu ya. Khutbah Jumat itu biasanya terdiri dari dua bagian, khutbah pertama dan khutbah kedua. Pertama, ya khutbah pertama itu seringkali berisi nasihat atau pengingat tentang hal-hal penting dalam agama. Sementara khutbah kedua berisi doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokus pada beberapa poin utama dari kedua khutbah tersebut. Jika dalam khutbah pertama khatib membahas tentang at-taqwa, artinya yaitu ketakwaan, maka kita dapat memahami banyak hal bahwa khutbah tersebut fokus pada pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khutbah Jumat dapat diibaratkan seperti ceramah agama singkat dalam bahasa Indonesia. Itu saja sih sebenarnya. Tetapi dalam bahasa Arab, nah itu akan berbeda gitu ya. Meski kita tidak mengerti semua kata, kita bisa menangkap makna keseluruhan dari kata-kata kunci atau frasa yang diulang oleh khatib gitu ya. Bayangkan seperti mendengarkan berita dalam bahasa asing. Nah, jika kamu mengerti beberapa kata, ya beberapa kata kunci, kamu bisa menangkap maksud dari keseluruhan berita. Nah, bagaimana jika saya tidak mengerti banyak kata dalam khutbah, misalkan ada pertanyaan seperti itu? Maka jawabannya fokuslah pada kata-kata kunci seperti at-taqwa, ketakwaan, al-iman, berarti iman, al-Quran, berarti Al-Quran, an-nabi, nabi, atau al-akhlaq, akhlak. Nah, kata-kata ini sering diulang dan di sana kamu bisa memahami topik yang dibahas. Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk memahami khutbah Jumat yang berbahasa Arab. Pertama, dengarkan khutbah dengan fokus pada kata kunci yang sering disebut oleh khatib. Tuh ya. Kemudian jika ada istilah atau kata yang kamu kenali, coba hubungkan dengan konteks yang dibicarakan, apa yang dibicarakan khatib itu sebenarnya gitu. Kemudian gunakan pemahaman umum tentang Islam dan ajaran agama sebagai panduan dalam memahami isi khutbah. Cermati ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang dibacakan oleh khatib ya. Biasanya ini adalah bagian inti dari pesan yang disampaikan oleh khatib. Jadi khatib berulang kali menyebut kata Al-Quran misalkan ya, dan hidayah, petunjuk, maka topik khutbah mungkin tentang pentingnya mengikuti petunjuk dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Kita bisa membayangkan ya khutbah sebagai bagian yang terdiri dari khutbah pertama, nasihat dan mengingat seperti tentang iman, ketakwaan, dan akhlak gitu ya. Nah, khutbah yang kedua itu biasanya diisi dengan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah pertama, khatib seringkali membahas satu atau dua tema utama yang bisa dideteksi dari kata-kata kunci khutbah. Ya, seperti khutbah Jumat sering menggunakan bahasa yang mirip dari minggu ke minggu. Jadi meskipun kamu belum paham sepenuhnya gitu ya pada awalnya, tapi dengan seringnya mendengarkan, kamu akan semakin
familiar, semakin mengenal gitu ya dengan istilah-istilah yang digunakan. Fokuslah pada kata-kata yang berulang dan inti pesan yang ingin disampaikan oleh khotib tersebut gitu ya. Jika saya mendengar khutbah yang berisi kata as-sabru dan al-ibtila, as-sabru sabar, ibtila itu ujian, apa yang bisa saya pahami dari khutbah tersebut? Nah, kemungkinan besar khutbah tersebut berbicara tentang pentingnya bersabar saat menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup kita itu ya. Untuk memahami khutbah Jumat yang berbahasa Arab, kamu tidak perlu memahami setiap kata, cukup fokus pada kata kunci yang sering diulang oleh khotib. Cermati tema utama yang disampaikan dan kaitkan dengan ajaran Islam yang umum seperti ketakwaan, kesabaran, atau akhlak seperti itu ya. Nah, ya ikhwah, dengan sering mendengarkan, kemampuan memahami kamu akan mengikat ya secara bertahap gitu ya. Oleh karenanya dengan sering mendengarkan khotib yang berbahasa Arab, maka itu juga otomatis akan menuntun kita dan mempermudah kita untuk menambahkan kosakata mufradat yang lain untuk bisa belajar baca kitab kuning lebih cepat lagi seperti itu. Nah, apabila kamu ingin bergabung di WhatsApp grup kita, di WhatsApp grup itu ada pelatihan baca kitab kuning, silakan bergabung, klik link di bawah ini ya, di deskripsi itu ada link WhatsApp grup pelatihan baca kitab kuning, itu free ya, silakan bergabung di sana. Nanti ada juga yang pelatihan Zoom, setiap berkala itu akan diulang-ulang seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.